Mari kita sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa di depan Tuhan. Tuhan Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa, jikalau kami pada hari ini boleh dikumpulkan bersama untuk kiranya duduk diam di hadapan Engkau, menaikkan pujian dan memuliakan nama-Mu, dan kami sebentar lagi akan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan membukakan hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami boleh menjadi lahan yang subur untuk boleh ditabur kebenaran firman-Mu ya Bapa. Tuhan bantu kami supaya kiranya kami boleh fokus dan kami boleh mencerna semua firman yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, berkati baik hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, kemudaan, kelemahan untuk menjadi berkat untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Iya, jadi inilah kesulitan kalau misalnya pengkhotbahnya terlalu tinggi. Jadi harus disesuaikan. Sebelum saya naik dan sesudah saya naik harus disesuaikan. Terima kasih saudara sekalian. Jadi merupakan sebuah kehormatan untuk saya untuk boleh kembali diberikan kepercayaan menyampaikan firman di tempat ini, dan saya sekarang datang tidak sendiri tapi saya datang dengan istri saya dan ya istri saya yang di depan. Jadi saya sungguh mengucap syukur. Kami mengucap syukur atas kesempatan yang diberikan bagi kami untuk boleh sama-sama melayani di tempat ini. Tema yang diberikan untuk saya ialah tentang pengampunan. Tentang pengampunan. Ini merupakan masalah klasik. Dan ketika saya melihat tentang pengampunan, ada hal yang cukup menarik. Sebagai contoh, saya tahu sekali ada satu mertua dengan satu menantu. Mertua perempuan dengan menantu perempuan. Nah, ini biasanya seringkali menjadi masalah. Iya kan? Mertua perempuan dengan menantu perempuan. Bukan mertua laki dengan menantu laki, jarang itu. Kalau misalnya mertua laki-laki dengan menantu laki-laki itu berperang, konflik, itu jarang sekali gitu. Jangan-jangan hati mereka terlalu sensitif. Tetapi biasanya yang terjadi ialah menantu perempuan dengan mertua perempuan. Jadi singkat cerita, mereka ini ada konflik. Mereka ada konflik karena mertuanya ini sangat vokal. Bukan hanya sangat vokal, kalau bicara itu belak-belakan. Jadi tidak ada filter. Tetapi menantu perempuannya ini sangat perasa begitu loh. Kamu kok bicara seperti ini? Padahal saya itu bukan hanya menantu kamu, tapi saya ini sekarang menjadi bagian dari keluarga kamu. Saya ini bukan orang luar, tapi saya ini menjadi anak kamu. Tapi kamu mengapa bicara kepada saya begitu kasar? Kenapa kamu bicara kepada saya itu begitu seperti ngebosi? Kenapa kamu tidak memperhatikan perasaan saya? Singkat cerita, mereka tidak lagi berbicara. Menantu dengan mertua, mereka tidak bicara. Bahkan ketika cucunya ingin ketemu dengan neneknya, mamanya mengatakan, kamu gak perlu datang ke sana. Kamu gak perlu ketemu nenek kamu. Kamu gak perlu salam sama dia, sama sekali gak perlu. Selama kamu masih hidup di bawah mama, kamu tidak boleh ketemu nenek. Gak boleh sama sekali, dilarang. Bahkan ketika anaknya ini, menantunya ini, pindah rumah, pindah tempat tinggal, menantunya ini mengatakan begini, jangan kasih tahu nenek kepada suaminya dan kasih tahu kepada anaknya. Jangan pernah kasih tahu di mana kita tinggal. Saya nggak mau dia datang di sini. Saya nggak mau dia datang menginjakan kakinya di tempat kita. Nggak mau. Menantu dengan mertua. Ini kisah nyata. Dan saya tahu keluarga ini sedih ya. Padahal begitu dekat. Begitu dekat, tapi cilakanya adalah semakin kita dekat dengan seseorang akan semakin sensitif kita. Semakin dekat kita dengan seseorang akan semakin kita mudah melukai. Semakin kita dekat dengan seseorang akan semakin mudah kepahitan itu akan muncul. Nah, makanya teks yang kita bacakan di sini, jadi ini simple. Hari ini saya agak sedikit lebih mengajar gayanya karena ini begini banyak. Yang menariknya adalah di dalam konteksnya sebelum ayat 21 ada di dalam, yaitu ada ayat 15 sampai 20.
Matius 18 ayat 15 sampai 20 itu berisi tentang berapa, maksudnya bagaimana kita harus menasehati, bagaimana kita harus menegur sesama kita. Ketika kita ketemu saudara kita itu berdosa, dikatakan ketika saudara kita berdosa, apa yang harus kita lakukan? Yesus kemudian mengatakan, kamu bicara 4 mata. Terus kalau misalnya dia nggak bertobat, kamu bawa 2-3 orang. Kalau dia masih belum bertobat, kamu bawa jemaat. Betul ya? Kita perhatikan, kita semua sudah tahu. Jadi yang menariknya begini, perhatikan nggak patternnya? Perhatikan tidak polanya. Ayat 15 sampai ayat 20. Orang ini nggak berubah-berubah. Meskipun kita sudah bicara 4 mata, tetap orang ini nggak berubah. Meskipun kita sudah ajak saksi 2-3 orang, orang ini tetap tidak mau berubah. Dan ketika kita sudah diperhadapkan ke jemaat, orang ini masih nggak mau berubah. Betul ya? Kalau kita ketemu orang seperti ini, bagaimana? Dan sehingga akhirnya pertanyaan itu muncul, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? Menarik ya? Menariknya apa? Ada 2 hal yang di sini. Seringkali orang yang menyakiti kita itu bukan orang lain, tetapi siapa? Saudara. Orang yang begitu dekat dengan kita, bahkan orang di dalam keluarga kita, bahkan di dalam pelayanan kita, bahkan di dalam komunitas kita, orang yang terdekat ini justru yang melukai kita. Bagaimana respon kita ketika kita dilukai oleh orang yang paling kita percaya, paling yang kita kasihi, yang kita sama sekali tidak duga? Bagaimana respon kita? Nah ini dia, yang paling berat adalah semakin kita dekat dengan orang, semakin besar luka yang akan kita terima. Tapi Tuhan mengatakan, hey, ketika saudaramu, orang terdekatmu, bukan orang luar, bukan orang yang gak jelas, bukan orang yang kamu ketemu di pinggir jalan, tetapi orang yang dekat. Ketika melukai kamu, dikatakan apa? Ketika dia berdosa, respon kita apa? Ketika dia berdosa, kita harus berdosa lagi? Bukan. Perhatikan di sini. Berdosa, ketika dia berdosa, kita harus mengampuni. Ketika dia bersalah, kita harus mengampuni. Ketika dia kasar, kita harus lembut. Ketika dia nggak sabar, kita harus sabar. Perhatikan tidak? Kontras, berdosa, mengampuni. Jadi nggak bisa kalau dia gila, kita semakin gila. Nggak bisa. Kalau dia gila, kita harus waras. Kan begitu ya. Nggak bisa gitu. Kalau dia makin keras, kita makin keras, nggak bisa. Kalau dia makin keras, kita harus lembut. Inilah firman Tuhan mengatakan, seringkali yang keras itu adalah bukan orang di luar, tetapi di dalam keluarga kita sendiri. Orang-orang terdekat yang sangat keras, kepala batu yang menyakiti justru orang-orang seperti ini. Bagaimana respon kita kalau mereka menyakiti kita? Jangan sakitin balik. Dia selingkuh, kita selingkuh lagi. Iya kan nggak mau kalah begitu loh. Jangan. Ketika dia selingkuh, kita mengampuni. Wah itu berat sih. Kenyataan jauh lebih berat daripada apa yang kita katakan. Tapi inilah firman Tuhan. Tapi nanti firman Tuhan akan kasih tahu kita alasannya. Nah lalu berikutnya, bukan hanya identitasnya dikasih tahu, ini orang terdekat kita. Bukan hanya dikasih tahu bagaimana kita harus bertindak ketika ada orang berdosa, mengampuni. Iya kan? Waktunya ditanya, berapa banyak atau berapa sering? Petrus bertanya, 7 kali? Firman Tuhan mengatakan apa? Yesus mengatakan bukan, 77 kali 7 kali. Kesimpulannya berapa itu? 539. Bukan saya kuat di matematika, bukan. Karena saya sudah hitung dulu di kalkulator tadi. 77 kali 7, 539. Kenapa Yesus mengatakan 77 kali 7 kali? Ada beberapa pandangan yang mengatakan itu merupakan kesempurnaan. Bisa juga sih, tapi angka 7 kan juga kesempurnaan. Kalau misalnya ada orang yang mau, argue gitu ya. Ada orang yang mau berdebat. Tetapi menurut saya ketika Yesus mengatakan 77 kali 7, itu 539. Nggak mungkin kita hitungin. Bayangkan, kamu udah sekali ya, 2 kali, 3 kali kamu menyakiti saya, 4 kali kamu menyakiti saya, 5 kali kamu terus lupa, 6 kali kamu terus lupa. Hampir 100 ya kita juga udah lupa gitu kan. Kita udah males ngitungin. Maksudnya apa? Jadi ketika ada orang terus-menerus menyakiti kita, terus-menerus berdosa kepada kita, terus-menerus marah sama kita harus terus-menerus mengampuni tanpa batas. Sampai ratusan kali, sampai tak terhitung. Biarkan kita terus-menerus mengampuni. Iya kan, dikatakan apa? Ini paling berat. Ini menariknya apa? Perhatikan nggak konteksnya tadi? Ada orang yang terus-menerus berdosa. 4 mata masih berdosa. 2-3 orang panggil 2-3 orang masih berdosa. Panggil jemaat masih berdosa. Kesimpulannya apa? Orang ini nggak sadar kalau dia berdosa.
Ini yang paling berat loh. Mengampuni orang yang orang tidak tahu kalau dia berdosa. Mengampuni orang yang tahu kalau dia itu nggak tahu gitu kalau saya itu salah. Paling berat adalah mengampuni orang kalau dia nggak merasa diri dia itu menyakiti kita. Paling berat mengampuni orang yang dia merasa diri dia itu benar. Itu paling berat. Itu paling berat. Maka ini konteksnya ini mengatakan seperti ini. Ini mengampuni orang yang bebal, yang tidak tahu kalau dia salah. Dan ketika kita kasih tahu dia salah, dia marah, dia lebih galak, dia lebih jahat. Ini berat. Makanya dikatakan apa? Kita mengampuni mereka, bahkan ketika mereka tidak menyesal. Ketika mereka tidak tahu mereka salah. Oh, ini berat loh. Lalu kita kasih tahu. Lalu berikutnya saya akan memberitahu bagaimana Yesus menjawab. Yesus kasih tahu, ini bentuk pengampunan. Kamu harus mengampuni seperti ini. Mengampuni orang yang paling terdekat kamu, karena itu yang paling menyakiti kamu. Bahkan kamu harus mengampuni tanpa batas. Meskipun dia tidak tahu kalau dia salah. Dia tidak mau menerima dia salah. Kamu tetap mengampuni dia. Oh, itu berat. Tapi Yesus kasih tahu alasannya. Alasannya apa? Di sini. Alasannya panjang. Jadi alasannya adalah ada 3 alasan, saudara sekalian. Yang pertama dikatakan apa? Ini kita agak sedikit teknis ya. Yang pertama adalah, alasan pertama kenapa kita harus mengampuni orang yang keras. Orang yang tidak tahu kalau dia salah. Orang yang tidak mau mengakui kalau dia salah. Alasan yang pertama adalah masalah hutang dengan piutang. Masalah hutang dengan piutang disampaikan dalam bentuk perumpamaan. Ini dia, ada yang merah-merah. Itu dia. Pribadi. Pribadinya adalah kita dianggap nih, kalau kita nggak mau mengampuni, kita diminta refleksi. Bagaimana kita punya hutang bukan kepada sesama, tapi hutang kepada Tuhan. Dan ini disampaikan, kita punya hutang kepada Raja atau Tuhan, Tuan. Jadi ini kata-kata ini selalu diganti, Raja, Tuan, Tuan, Raja gitu loh. Jadi kita punya hutang kepada Raja atau Tuan. Dan kita ini siapa? Dikatakan kita ini budak-budak, ya kan? Kita ini budak, harus ingat, kalau kita nggak mau mengampuni orang, harus ingat kita itu bukan raja yang patut nagih-nagih, yang boleh nagih-nagih. Kita itu bukan tuan, bukan yang bisa mengingat kesalahan orang lain, yang boleh mengingat kesalahan-kesalahan orang lain, bukan. Tapi kita ini adalah budak. Kalau budak, kita itu harus bisa melepaskan segalanya. Itulah budak. Jadi dikasih tahu, hey, kenapa kamu sulit mengampuni? Karena kamu terlalu berpikir tinggi atas diri kamu. Karena kamu merasa diri kamu Tuhan. Karena kamu merasa diri kamu raja. Karena kamu merasa diri kamu penting. Karena kamu merasa diri kamu itu layak. Enggak, kita itu cuma budak. Jadi ingat, tips pertama untuk mengampuni adalah, alasan pertama untuk mengampuni adalah sadar kalau kita itu budak. Bukan raja, bukan tuan. Kamu itu bukan princess, bukan prince. Jangan apa-apa itu terlalu sensitif begitu ya. Maunya sesuai dengan kehendak kamu. Bukan, kita itu cuma budak. Ingat saudara sekalian, kita itu cuma budak. Tidak semua harus berjalan dengan sesuai keinginan kita atau pikiran kita. Bukan, kita itu cuma budak. Nah itu dia, Tuhan keras loh. Kasih tahu, kamu itu bukan raja, kamu itu bukan gubernur. Kamu itu cuma budak. Lalu berikutnya, kita melihat, habis ada pribadinya, kita ada berkata biayanya. Biayanya berapa kita hutang? Tuhan Yesus kasih tahu kepada kita. 10.000 talenta, betul ya? 10.000 talenta. Terus berikutnya, 10.000 talenta itu berapa dinar? Atau denarius dalam bahasa Inggrisnya, berapa dinar? Jadi, 10.000 talenta itu adalah 60 juta dinar. Ya kan? 10.000 talenta utangnya. Ke dinar berapa? 60 juta dinar. Upah orang satu hari, 1 dinar. Sekali lagi ya, upah orang satu hari sama dengan 1 dinar. Jadi kalau misalnya dia punya utang 60 juta dinar, jadi dia punya utang 60 juta hari. 60 juta hari dibayar berapa tahun? Ini dia, 164.383,562 tahun. Jadi ini utangnya udah hampir 170.000 tahun baru bisa bayar. Bisa bayar nggak ini? Bayangin kita punya utang begitu besar, sampai kita kerjanya itu, kita kerja tiap hari ya. Minggu sama Sabtu nggak off, kerja terus, bener-bener kerja. Kerja, jadi kalau kita bisa bayarnya itu setelah kita
Kalau kita punya umur panjang ya, 170.000 tahun baru kita bisa bayar. Itu pun aja Sabtu Minggu kerja. Itu pun aja nggak hitung kalau kita sakit. Itu aja kita nggak punya cuti. Nggak punya cuti itu. Harus kerja 170.000 tahun baru bisa bayar. Parah ya. Nah itu dia. Jadi saudara sadar nggak sih kita itu sebetulnya punya utang yang begitu besar dengan Tuhan. Jadi alasan kita untuk mengampuni sesama, lihat kita punya hutang sama Tuhan itu begitu besar. Lihat itu. Jangan lihat utang kamu kepada sesama. Utang sesama kepada kamu enggak, tapi lihat utang kamu kepada Tuhan. Kamu itu nggak bakal bisa bayar sampai kapanpun juga. Buktinya apa? Ya ayat 25 dikatakan apa? Kondisinya apa? Dia nggak punya apapun. Bayangkan, udah punya hutang 170.000 tahun, dia nggak punya apapun. Bukan hanya dia nggak punya apapun. Lalu berikutnya, raja itu jadinya mengatakan apa? Nuntut. Kamu itu jual istri, bayangkan istrinya dijual. Iya kan, kalau bisa dikiloin sih masih mending ya. Iya kan, istrinya kalau misalnya agak gemuk gitu ya, samcannya gitu dipotong, nah itu bisa lah. Tapi ini enggak, istri kamu itu dijual. Bukan hanya istrinya dijual, tapi dikatakan apa? Anak-anak, bukan hanya satu anak, tapi semua anak kamu jual, dan semua yang dimilikinya. Betul ya, dijual semua. Tapi saudara ada yang cukup menarik nggak dari ayat 25 ini, tuntutan? Sebetulnya saya tidak memasukkan satu kata. Yang dijual itu apa aja? Betul ya, istri, anak-anak, dan semua yang dimiliki. Sebetulnya masih ada kurang satu, yaitu apa? Siapa? Betul, jual dirimu sendiri. Jual dirimu sendiri. Jadi gini, bahkan istri aja nggak bisa tanggung utang kita. Jual anak-anak aja nggak bisa tanggung utang kita. Kita mengorbankan masa depan istri kita mengorbankan masa depan anak-anak kita, dan kita mengorbankan semua materi kita aja, kita masih belum bisa bayar. Apalagi dengan dikatakan apa? Kamu jual diri kamu. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, perhatikan nggak ada yang aneh? Ada yang aneh ketika Yesus meminta kita untuk menjual diri kita sendiri. Ada yang aneh nggak? Bagaimana kamu bisa menjual diri kamu kalau kamu status kamu adalah budak? Kamu itu sudah dimiliki oleh orang lain. Bagaimana kamu menjual diri kamu sendiri? Itu nggak mungkin. Jadi kesimpulannya apa? Kita nggak akan, jadi sebetulnya Tuhan itu ingin mengatakan kepada kita bahwa kita itu, meskipun kita itu bukan budak, kita nggak akan mampu untuk membayar utang kita 170.000 tahun. Apalagi kita budak, karena kita sudah milik orang lain. Bagaimana kita sudah milik orang lain, kita sudah dibeli orang lain, kita nggak punya kebebasan, kita nggak punya apapun, kita harus menjual diri kita sendiri. Kita bisa dapat upah, nggak bisa itu. Nggak masuk akal. Jadi kesimpulannya begini, kita meskipun bukan budak pun, kita nggak akan bisa membayar utang kita. Apalagi kalau kita budak, itu maksudnya. Ketika Yesus mengatakan, jualah diri kamu sendiri. Raja itu mengatakan, jualah diri kamu sendiri. Nggak mungkin. Lalu berikutnya, ketika mendengarkan seperti itu, apa yang dilakukan oleh budak yang jahat itu? Kebanyakan dari kita. Budak itu jatuh. Ada kata jatuh, lalu berikutnya apa? Menyembah. Dan mengatakan, bersabar. Ingat ya, kenapa saya kasih, nanti saya akan jelaskan. Ada kata bersabar, dan aku akan membayar semua. Saudara sekalian, saya ingin saudara sekalian perhatikan warna-warnanya. Warna yang biru, ini semua sama dengan yang sebelah. Semua sama. Tapi kalau yang kuning, itu berbeda. Kalau yang hijau, itu nggak ada. Nah itu ya, sekali lagi. Yang biru sama, yang kuning beda, yang hijau nggak ada di piutangnya. Nah, lalu berikutnya hasilnya. Hasilnya apa? Raja itu tergerak oleh belas kasihan. Melepas, ini dia, menarik ya. Ada kata melepas dan menghapus hutang, selesai. Simpel ya. Kita itu punya Tuhan yang begitu luar biasa. Kita punya Tuhan yang begitu mengasihi kita. Kita punya Tuhan yang tidak penuh perhitungan akan dosa-dosa kita, kesalahan kita. Selesai, gampang, simpel. Tetapi menariknya adalah ketika budak ini keluar, ini perhatian ya. Budak ini keluar, kemudian dia ketemu budak yang berhutang sama dia. Jadi ada piutang nih, ada hutang, ada piutang. Bedanya apa? Ini perhutangan antara budak dengan budak. Beda ya, satu raja dengan budak, satu budak dengan budak. Harusnya, kalau kita berhutang, budak dengan budak, harusnya apa? Kita itu lebih cincai. Iya betul ya. Saya nggak tahu nih kalau saudara sekalian nih, teman deket nih, saudara nih ya. Gue pinjam duit dong, berapa? 50.000? Lu
Jarang kan ya kita bilang, lu bayarnya kapan? Ya jarang kan, karena deket gitu kan, terima aja gitu kan. Ya kita terima, maksudnya kasih aja lah, kasih. Terus berikutnya orang ini terima. Dia nggak bayar gitu loh, dia nggak bayar 1 tahun, 2 tahun, kita nagih juga nggak enak kan. Udah deket, palingan cuma sesekali aja, gantian nih lu yang bayar gitu kan. Gantian lu yang bayar, bayarnya berapa? 75.000. Iya kan, gantian kan, gue ngutang 25.000 nih gitu kan. Tapi pas 25.000 ini, apa yang terjadi? Kita nggak mungkin bilang kan, lu bayar gue balik dong 25.000, enggak. Kita lebih cincai biasanya. Kita biasanya lebih enak lah kalau sesama orang ini ngutang-ngutang gitu loh, makan dikit, ya makan sana sini, iya kan. Terus berikutnya kita jalan ke mall segala macam. Dulu saya kayak begitu, iya kan. Tapi saya lebih banyak ngutang. Saya dulu waktu saya masih remaja gitu ya, masih remaja dulu kan, masih ada time zone, kita main di TA, di mall, lebih banyak ngutang saya. Tapi nggak pernah ditagih, ya, temen ya kan, temen itu kalau saudara itu lebih enak ngutangnya gitu kan ya, gitu. Kita nggak kasih, dia bilang kamu nggak menghargai hubungan kita yang sudah begitu lama, udah begitu dekat, nggak enak kan. Jadi kita biasanya sama saudara itu, sama teman-teman dekat itu seperti saudara itu biasanya kita itu nggak ada perhitungan gitu. Biasanya kita harusnya lebih cincai, tetapi menariknya adalah orang ini meskipun sesama budak, tapi justru lebih kejam. Nah itu dia. Perbedaannya apa? Lihat nggak? Nomor 2, biayanya. Makanya saya kasih warna kuning. Biayanya, orang yang budak yang jahat ini, dia punya utang 170.000 tahun. Sedangkan, ya kan, kalau misalnya budak yang berutang sama dia itu cuman 100 denarius atau cuman punya hutang 100 hari. Beda ya. 100 hari doang, cuma 100 hari. Bahkan nggak sampai setahun. Nggak sampai 1/3 tahun, nggak sampai. Berapa bulan aja udah selesai gitu loh. Tapi perhatikan, responnya itu apa? Responnya apa? Tadi dikatakan apa? Kalau raja itu tergelak belas kasihan, lalu berikutnya apa? Melepas, ya kan? Melepas, nih ada kata melepas. Tapi perhatikan, Yesus itu pakai kata-kata yang menarik. Orang ini yang berhutang, budak yang jahat ini, apa yang dilakukan? Yang pertama adalah dia menangkap. Raja melepas, dia menangkap. Nah ini dia, hati-hati saudara sekalian. Dan menariknya adalah kata pengampunan di dalam di dalam bahasa Yunaninya adalah melepas. Kata pengampunan di dalam bahasa Yunaninya itu sama seperti melepas. Tapi menariknya adalah apa? Kita itu bukan melepaskan sakit hati kita, bukan melepaskan pengampunan, tapi justru kita menangkap orang yang berutang kepada kita. Justru kita menangkap kesakitan itu, justru kita menangkap memori-memori pahit itu, justru kita menangkap kepahitan-kepahitan itu. Oh ini keliru ini. Diperhatikan nggak? Satu melepas, satu menangkap. Seringkali kita seperti ini, udah menangkap, kita nggak puas dengan menangkap. Kita nggak puas dengan menangkap, lalu berikutnya kita menangkap, kemudian apa? Mencekik. Bayangkan dicekik orang itu. Kita nggak puas, kita seringkali begini. Biasanya orang yang tidak bisa mengampuni, biasanya orang itu adalah orang-orang yang kejam. Sekali lagi. Orang yang tidak bisa mengampuni biasanya adalah orang-orang yang kejam. Karena dia menangkap dosa, dia menangkap sesama dia, bahkan dia nggak puas hanya menangkap, dia sampai harus mencekik. Nah itu dia. Ketika dia mencekik, dan dia katakan apa? Kembalikan apa yang engkau berhutang. Kembalikan. Dia nggak ada nego, tanya bagaimana kamu, keadaan kamu, dia enggak. Dia langsung cekik, dia langsung ancam. Ini seringkali kita seperti ini. Kalau kita nggak bisa mengampuni, kita jadi orang-orang yang jahat seperti ini. Makanya Yesus mengatakan, hai budak yang jahat. Ada kata jahat di situ. Lalu berikutnya perhatikan, habis nomor 3 ada yang sama lagi. Yang sama lagi apa? Permintaan, betul ya? Permintaan. Permintaan ini mirip. Miripnya di mana? Sama-sama ada kata jatuh. Ya kan, ada kata jatuh. Terus berikutnya ada kata memohon. Lalu berikutnya kata-katanya sama. Bersabar dulu. Ya kan, aku akan membayar kamu. Sama ya. Kata-katanya sama, bersabar, aku akan membayar. Sama-sama udah jatuh. Harusnya dia sadar gitu loh. Dulu aku juga pernah kayak gini loh, iya kan? Barusan aja aku jatuh meminta pengampunan. Barusan saja aku bilang bersabar untuk hutang-hutangku. Barusan saja aku berjanji, aku akan membayar semuanya. Saudara sekalian, kalau misalnya merenungkan kata-kata ini, bersabar, aku akan membayar semuanya. Menurut saudara sekalian, ini benar apa enggak? Aku akan membayar semuanya. Enggak loh, itu bohong. Kalian bagaimana mungkin bisa membayar semuanya? Itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin.
Tapi di dalam kondisi kejepit dia berbohong. Meskipun dia sudah berbohong, tetapi Tuhan dengan begitu baik, raja itu begitu baik, berbelas kasihan, mengampuni. Tapi bayangkan di sini. Bayangkan, dia sudah menerima belas kasihan, tetapi apa? Hasilnya yang kelima, dia itu nggak ingin. Dia tidak memenuhi. Dia tidak memenuhi permintaan dari budak yang lain gitu loh. Dia tidak ingin. Bahkan dia pergi dan melemparkan ke dalam penjara. Bayangkan, yang cuman hutang 100 hari dilemparkan ke dalam penjara sampai ia membayar yang dihutangi. Saya ingin nanya, bisa nggak kita membayar hutang di dalam penjara? Jawabannya, ya kita mungkin bisa mengatakan bisa lah, ya kan. Meskipun ada yang mengatakan nggak bisa. Ya mungkin kita bilang ya kita coba berbelas kasihan lah. Kita mencoba simpati kepada hamba yang jahat ini. Bisa tapi apa? Sulit. Bagaimana mungkin kamu di penjara kok? Kamu di penjara, kamu diikat, kamu dibelenggu, kamu dikunci, kamu dikurung. Bagaimana kamu bisa membayar? Nggak mungkin gitu. Kamu menghancurkan masa depan dia. Bukan hanya kamu menghancurkan masa depan dia, tapi kamu juga menghancurkan apa? Masa depan istrinya. Bagaimana istrinya itu dipisahkan daripada suaminya dengan hutang hanya 100 hari? Bagaimana mungkin anak-anak itu dikorbankan masa depannya hanya untuk hutang yang cuma 100 hari? Dan kamu masukkan dia ke dalam penjara. Dengan kata lain, kamu menghancurkan kehidupan dia, kamu menghancurkan istri dia, kamu menghancurkan anak-anak dia, kamu menghancurkan keluarga dia, dan kamu menghancurkan semuanya. Itulah dendam. Kalau saudara tidak bisa melepaskan pengampunan, saudara akan menjadi orang yang sekejam itu. Nggak puas gitu loh, menghancurkan dia, menghancurkan orang yang kita sakiti, atau yang kita telah disakiti. Kita nggak puas menghancurkan orang itu, tapi kita juga ingin menghancurkan keluarganya, kita ingin menghancurkan pelayanannya, kita ingin menghancurkan semuanya. Itu loh, saudara perhatian nggak? Kalau saudara menyimpan dendam, itu parah sekali loh. Nggak puas dia hancur, kalau bisa hancurnya sampai berkeping-keping. Masih mending keping-keping, hancur tanpa ada keping. Lenyap begitu loh. Saudara itu perhatikan loh, kalau saudara masih menyimpan dendam, itu saudara orang yang kejam. Benar-benar kejam, karena nggak puas, karena dendam itu seperti virus gitu, dia nggak puas hanya segini doang, dia akan meningkat dan akan menghancurkan semuanya. Nah ini hati-hati. Lalu berikutnya, alasan berikutnya. Lalu ini alasan mengenai tanggapan. Tadi alasan pertama adalah hutang piutang. Lalu berikutnya, alasan berikutnya adalah tentang tanggapan. Tanggapan sesama budak. Menariknya apa? Sesama budak melihat tindakan dari budak yang jahat ini. Apa yang mereka katakan? Alkitab katakan, sedih sekali. Bahkan melaporkan kepada raja dengan rinci. Orang-orang saja bisa sedih. Bisa sedih, bukan hanya sedih, tapi sedih sekali. Ini seringkali kita seperti ini. Kita harus tanya gitu loh, ketika kita jahat, ketika kita nggak bisa melepaskan pengampunan, ketika kita masih ingat terus apa yang orang lain katakan, apa yang orang lain perbuat, kita harus minta konsultasi kepada orang lain. Ketika saya melakukan seperti ini benar apa tidak? Apakah menyakiti hati kalian? Apakah ini bisa diperbenarkan apa tidak? Tanya, ketika kita tetap mau tinggal di dalam kotak atau di dalam area kebencian, ini dia, itu akan membuat orang-orang lain sedih. Sekali lagi saya teringat, ini kisah nyata juga, ada dua orang ini benar-benar saudara kandung lahir dari mama yang sama, lahir dari papa yang sama, dan mereka besar gitu, besar, tapi karena adik yang paling kecil, itu paling disayang sama keluarganya. Ya biasanya begitu ya, anak yang paling kecil biasanya paling disayang oleh papa mamanya. Terus kemudian menimbulkan kecemburuan oleh kakaknya. Ketika menimbulkan kecemburuan, akhirnya mulailah kakak itu menindas sang adik. Dan adik itu kemudian melawan sang kakak. Mulai sampai seperti itu. Dari kecil sampai sekarang. Udah usia berapa? Hampir 80 tahun. Hampir 80 tahun. Udah jadi kakek nenek. Semua saudara-saudaranya udah bilang, udah lalu ampuin aja, kita udah kakek nenek loh, udah punya cucu, bukan hanya punya anak, udah punya cucu, udah punya cicit, lu apa nggak malu? Sampai dibilang begitu loh, sampai ketika ke pesta bersama, reuni bersama keluarga, nggak mau ketemu. Kalau dia datang, gua nggak datang. Lu pilih mana? Lu pilih dia apa gua? Wah luar biasa. Saudara-saudaranya kan mau ngundangkan keluarga sama-sama, ayo kita sama-sama, kita udah lama, papa mama udah nggak ada, ayo kita sama-sama. Kita tersisa apa? Papa mama nggak ada, cuma tersisa kita.
Dan anak-anak itu udah pada menikah, udah pada pergi. Nggak ada tersisa siapa-siapa lagi. Cuma tersisa kita, ayo kita ngumpul. Kita orang tua nggak ada, anak-anak udah pada menikah, udah nggak ada. Cicit-cicit juga sama anak-anak, udahlah. Kita ngumpul yuk, hari tua kita. Sebelum kita meninggal, sebelum apa, ayo kita lebih dekat lagi. Nggak mau. Dan itu membuat orang lain sedih. Saudara seperti itu, kalau saudara masih menyimpan dendam, masih menyimpan kebencian, orang lain itu akan sedih, bukan hanya sedih, tapi itu akan menjadi batu sandungan buat orang lain. Itu akan menjadi malu banget saudara. Menjadi bahan omongan dan menjadi bahan cacian. Saudara, sebagai umat Tuhan, haruslah belajar bagaimana kita melepaskan pengampunan. Lalu berikutnya, tanggapannya. Yang paling penting itu bukan tanggapan orang, tapi bagaimana tanggapan Tuhan. Nah ini dia kan. Tuhan mengatakan, dikatakan apa? Memanggil orang yang tidak mau mengampuni ini sebagai budak yang jahat. Sekali lagi, kalau kita, itu bukan hanya masalah mengampuni, tapi masalah kita itu menyimpan virus. Sekali lagi, itu bukan masalah mengampuni saja, tapi kita menyimpan virus jahat yang semakin lama semakin jahat, dan kita nggak puas kalau orang itu belum hancur, bahkan hancur sampai lenyap gitu. Dikatakan apa? Budak yang jahat. Semua hutang itu aku telah hapus untuk kamu, karena engkau telah apa? Memohon. Perhatiin nggak ada kata memohon. Engkau sudah memohon loh. Engkau sudah memohon kepada aku, iya kan? Bukankah penting engkau juga mempunyai belas kasihan juga? Dibilang apa? Kepada sesama budak. Seperti aku juga berbelas kasih kepada engkau. Jadi kasih yang kita sudah terima dari Tuhan itu harus memampukan kita untuk bisa mengasihi sesama. Sekali lagi. Kasih yang kita terima dari Tuhan harus bisa memampukan kita untuk mengasihi sesama. Itulah kehebatan Tuhan kita. Dan kehebatan kita sebagai umat Tuhan. Karena kita bisa mengasihi orang bukan dengan kasih manusia, tapi dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu yang memampukan kita untuk bisa mengasihi orang tanpa batas. Jadi kita perlu terconnected. Kita perlu terconnected dengan wifi. Kita perlu terconnected dengan wifi atau router. Jadi router ya. Ada router. Routernya itu saya ilustrasikan seperti Tuhan. Kasih Tuhan. Jadi kita perlu terconnected nih. Jadi kalau kita sebagai laptop, kita terconnected dengan wifi Tuhan, routernya yang memancarkan terus kasih, kita terconnected, kita akan bisa menggunakan laptop kita, betul ya. Tapi kalau kita nggak terconnected dengan routernya, kita nggak terconnected dengan wifi-nya, kita akan sangat sulit mengasihi. Ini dia. Jadi kita bisa mengasihi karena teladan Allah kita sendiri yang mengasihi tanpa batas. Makanya itu yang memampukan kita, mendorong kita untuk bisa mengasihi, iya kan? Bukankah penting engkau memiliki belas kasihan kepada sesamamu sama seperti aku telah mengasihi kamu? Nah itu dia. Lalu berikutnya perasaannya si raja kemudian marah, ya kan? Sama hukumannya. Memberikan kepada para penyiksa sampai semua hutang ia bayar. Iya kan? Nah ini dia. Ini ada kata-katanya. Pengampunan adalah bentuk kasih yang terbaik, iya kan? Bentuk terbaik dari kasih, iya kan? Itu, ya ini dia sekali lagi. Pengampunan itu membutuhkan orang yang kuat untuk mengatakan saya salah, saya menyesal. Nah, itu dia kan. Karena susah ya. Mau ngomong saya salah aja susah loh. Saudara perhatikan gak sih? Sombong banget sih Bapak Ibu. Termasuk saya sih kadang. Susah banget ngomong saya salah. Itu susah banget gitu. Padahal gampang kan, saya salah. Cuma 2 kata. Tapi seringkali karena kesombongan kita, keangkuhan kita apa? Kita ngomong itu beribu-ribu kata. Untuk apa? Cari pembenaran. Supaya kita gak salah. Supaya kita gak kelihatan salah. Supaya kita gak terlihat lemah. Bilang aja saya salah cuma 2 kata, tapi muter sana sini, ditanya, disudutkan di mana, muter lagi. Aduh capek saudara. Saya paling benci ini sih ya benci lagi gitu. Padahal hamba Tuhannya bilang tentang pengampunan. Tapi saya paling kesal. Saya paling kesal ketika ada orang kayak gitu loh. Muter terus, bilang aja saya salah, oke saya salah, ini sorry saya keliru. Ngomong itu aja apa susahnya gitu loh. Susah sih kalau bagi orang-orang yang sombong. Nah itu dia, yang sombong, yang pride-nya itu tinggi itu. Nggak mau salah, ya kan. Ini kok seperti ini, salahin orang lain. Nah itu dia, kita paling jago salahin orang lain. Iya kan, daripada bilang, oke saya salah kok. Ini saya harus berubah. Butuh orang yang kuat untuk bisa mengatakan saya salah. Bahkan, iya kan, butuh orang yang lebih kuat untuk bisa memaafkan. Karena nggak gampang. Karena dendam itu atau benci itu seperti apa ya? Itu seperti
ruangan yang menutupi kita gitu. Kita nggak bisa keluar, semua ruangan itu terkunci seperti penjara. Jadi kalau saudara tidak bisa mengampuni, itu seperti penjara. Nah itu dia. Menariknya apa saudara sekalian? Kebanyakan kita mengatakan kita mengampuni, betul ya? Saya mengampuni. Tapi kalau ada kisah yang serupa, kita ngamuknya lebih tinggi. Bilangnya apa? Saya udah mupuk ini. Kayak apanya itu? Kayak tanaman aja. Saya udah dipupuk ini, saya udah kesel nih. Kamu dulu tahun yang 1800-an. Kamu udah berdosa seperti ini. Terus 1900, kamu berbuat ini. Terus kemudian 1 abad kemudian, tahun 2000, kamu melakukan kesalahan yang sama. Kita ingetin terus, padahal sudah 300 abad. Kita masih ingetin terus. Dan kita mengatakan apa? Kita sudah mengampuni. Itu bukan ngampuni Bapak Ibu. Tapi itu apa? Bungkus. Saudara sekalian tuh seringkali menjadi pembungkus-pembungkus kebencian. Bukan menjadi pengampun-pengampun kebencian. Bukan. Saudara diminta pengampun, bukan pembungkus. Kalau pembungkus itu apa? Misalnya, Pak Randy bersalah kepada saya ingetin nih. Tapi akhirnya apa? Memang saya mengampuni. Sekarang Pak Randy udah minta maaf, saya bilang oke Pak Randy kita baik ya, kita damai. Udah selesai. Tapi ketika Pak Randy mengulangi kesalahan yang sama, saya teringat, bahkan lebih emosi. Itu bukan mengampuni, itu membungkus aja itu. Kesannya memang mengampuni, kita udah baik kok, kita jalan bareng, kita sudah makan bareng, kita sudah berenang bareng, bahkan Pak Randy menolong saya ketika saya kelelep di kolam renang. Itu udah baik kok, kita sudah baik. Tapi bukan masalah begitu. Tapi ketika pas udah masalah yang serupa muncul lagi, kita makin emosi. Itu bukan mengampuni, itu apa? Ngebungkus doang, nutupin doang tuh. Nutupin, kita jago orang-orang sebagai penutup kesalahan. Bukan pengampun kesalahan. Kita jago menjadi pembungkus-pembungkus kesalahan. Dibungkus doang. Tapi ketika udah ada barang lain, ya kan, ada barang lain yang masuk, bungkusnya itu lepas, robek. Karena apa? Udah terlalu banyak masalah-masalahnya. Jangan begitu saudara sekalian. Jadilah bukan pembungkus atau penutup kesalahan. Tapi jadilah pengampun-pengampun kesalahan. Nah lalu berikutnya, di sini dikatakan, terakhir nih, jadi alasan pengampunan. Kita harus mengampuni saudara kita tanpa batas, meskipun mereka tidak mengakui kesalahan mereka. Alasan pengampunannya ada 3, hutang piutang, yang kedua tanggapan, yang ketiga adalah masalah alasan surgawi. Dikatakan apa? Jadi Bapakku yang di surga juga akan melakukan kepada kalian, apabila setiap dari kalian tidak mengampuni saudara-saudaranya dari apa? Ini menarik nih. Seringkali kita bilang kita mengampuni dari apa? Dari mulut. Bukan bos, dari hati bos. Ini dibilang kita harus mengampuni itu dari hati, bukan dari mulut, bukan hanya dari kepura-puraan. Seringkali kita itu mengampuni tapi nggak sepenuh hati, setengah hati, nggak bisa. Kita harus benar-benar mengampuni sungguh-sungguh dari hati kalian. Ini yang Yesus katakan. Jadi ketika kita mengampuni benar-benar dari hati, disitulah akhirnya kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan itu akan melimpah. Di situ. Kalau kita tidak mengampuni orang, kita masih menyimpan dosa, bagaimana Tuhan mau mengampuni kita, bagaimana Tuhan mau memberkati kita, kita aja masih menyimpan dendam, kita aja masih hidup di dalam kebencian, kita aja masih hidup di dalam kepahitan. Bagaimana mungkin kita aja masih membungkus sampah-sampah? Nggak mungkin. Dan ini menarik. Minggu lalu saya ada di Manado, dan minggu lalu saya juga khotbah di Gemim. Ya, saya khotbah di Gemim, ketika saya khotbah di Gemim, setelah selesai khotbah, ada satu ibu-ibu tanya gitu kan. Saya sudah selesai khotbah, ada satu ibu-ibu ketika kami lagi makan, dia datang dan tanya, Pak, saya harus mengampuni seperti apa sih Pak? Saya harus mengampuni bagaimana sih Pak? Maksudnya saya tanya gini, menurut ibu bagaimana? Maksud ibu gimana? Soalnya begini, dia nggak bilang itu suami dia, tapi saya tahu itu suami dia pasti. Soalnya dia bisa mendeskripsikan dengan begitu detail. Saya pasti tahu ini pasti suami dia. Jadi dia mengatakan begini, ada laki-laki Pak. Kita katakan aja sebagai suami gitu. Wah, tahu ini suami kamu gitu kan. Dia bilang begini, ini ada laki-laki, ada suami ini. Dia ini selalu dia tuh ketika ada tes psikologi itu dibilang dia itu ada kayak kelainan psikologi begitu yang jadi intinya adalah saya kurang ingat gitu loh istilahnya apa. Jadi dia mendeskripsikan seperti ini ibu-ibu ini. Jadi cowok ini, suami ini tidak mau ngalah gitu loh, selalu nggak mau ngalah dan merasa diri dia itu benar. Terus kalau kita coba bantah, langsung dia lebih galak. Dia bisa main nampar, dia bisa ludahin kita, dia bisa siram kita. Dia tuh
kasar sekali. Bahkan dia itu ketika dia nampar atau dia main fisik, dia nggak pernah salah gitu. Dia nggak pernah mengaku dan merasa salah. Nggak pernah gitu. Jadi bagaimana saya, ya dia bilang gitu kan, saya gitu kan. Maksudnya dia bilang, bisa kalau kita hidup sama seorang seperti ini bagaimana? Dia tanya gitu, bingung gitu loh. Bagaimana Pak? Terus saya bilang begini, Ibu, pertanyaan Ibu sebetulnya saya juga alami gitu kan. Dulu beberapa tahun yang lalu itu saya sempat berpikir gitu loh. Ketika saya di Amerika, Tuhan, bagaimana ketika saya memutuskan untuk hidup menikah? Ketika saya hidup menikah, saya harus hidup dengan orang yang sama sampai saya meninggal. Atau dia meninggal, betul ya? Lalu berikutnya yang kedua, saya bukan hanya harus hidup dengan orang yang sama sampai mau memisahkan, tapi saya juga harus hidup dengan kelemahan yang sama, pasti. Kelemahan yang sama, terus menerus sampai mau memisahkan. Terus saya tanya kepada Tuhan, Tuhan, saya punya kesabaran nggak? Saya punya kasih nggak? Saya punya pengampunan yang cukup nggak untuk bisa mengampuni pasangan saya? Dan saya ngomong gitu kepada Ibu. Saya juga, itu pertanyaan saya, Bu. Tetapi menariknya adalah apa? Sekali lagi, ketika saya kerja di Amerika tuh, jadi tukang cuci piring, mungkin ada yang masih ingat kisahnya, saya tukang cuci piring, saya itu dikata-katain terus. Jadi saya itu dikata-katain, saya dihina terus. Apalagi saya hidup di kota yang cukup tengah gitu. Cukup tengah itu jadinya rasisnya itu cukup tinggi. Jadi saya benar-benar dikata-katain apa segala macam. Dan ketika saya dikata-katain, saya dihina-hina, dimarah-marahin, ya kan, dikasar-kasarin, saya itu panas juga begitu. Apalagi mereka meskipun orang bule, tapi mereka tidak setinggi saya, begitu kan. Kalau kita mau main fisik, setidaknya saya menang, gitu kan. Dari sisi fisik saya menang, gitu. Lebih tinggi, apalagi ketika di Amerika, berat saya itu tambah 20 kilo, saudara sekalian. Ya kan, makanannya itu kacau balau, minumannya kacau balau. Jadi saya seperti udah siap untuk sumo dengan orang, gitu. Saya siap untuk sumo, gitu kan. Atau gulat dengan orang, siap. Dan saya sudah panas begitu kan. Ketika saya panas, ini menariknya begini, saya kasih tahu kepada Ibu ini. Tuhan itu mengingatkan saya, kamu mengasihi orang ini, kamu mengampuni orang ini bukan karena kamu nggak cukup. Kamu nggak cukup kuat untuk mengasihi sesama kamu. Dan itu saya kaget loh, benar. Saya tidak cukup kuat untuk mengasihi istri saya. Saya butuh kasih Tuhan. Saya tidak cukup kuat untuk mengampuni saudara saya. Saya butuh kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan yang memampukan saya. Saya terbatas sebagai manusia. Kasih manusia itu selalu terbatas dan selalu ada cacat celah. Dan saya butuh kasih yang lebih besar, yaitu kasih Tuhan. Dan Tuhan mengingatkan, kamu, meskipun kamu memiliki 1 juta alasan untuk marah, tapi ingat, sekali lagi ya, ingat hanya 1 alasan kenapa kamu harus mengampuni. Saya ulang ya. Kita punya 1 juta alasan kenapa kita bisa marah, kenapa kita harus marah, kenapa kita layak marah. Kita punya 1 juta alasan, betul. Tapi ingat hanya 1 alasan kenapa kita harus merendahkan diri, kenapa kita harus mengampuni, dan kenapa kita harus mengasihi. Kenapa 1 alasan itu? Karena Yesus. Dan Tuhan mengingatkan saya, coba kamu bayangkan, aku itu turun dari surga ke bumi. Itu berat loh. Saya taunya berat dari mana? Kebetulan ibu ini kuliah di Australia. Jadi kita setidaknya pernah kuliah di negara barat. Saya bilang, Bu, kita aja kuliah di luar negeri, pulang ke Indonesia, berat Bu. Betul ya? Pulang, bayangkan di Amerika, itu jalan semua lancar, enak, dingin, ya kan. Ketika saya ke Indonesia, udah panas, lembab, dipanggang lagi tiap hari, keringetan terus saya. Jadi khotbah itu seperti saya lagi jogging gitu, keringetan terus begitu. Jadi saudara sekalian, bahkan dari Amerika, masih selama dunia nih, dari Amerika bukan turun sih, dari Amerika pulang ke Indo aja udah berat. Anak-anak kepada India aja gak mau pulang ke Indo. Saya tanya kan, gak mau pulang, karena udah tahu dunia barat. Bayangkan, pulang, padahal kita lahir di Indonesia, padahal kita besar di Indonesia, mau pulang aja, itu pergumulan berat loh. Pergumulan berat, saya itu mau pulang itu, kalau gak ada mama gitu kan, kalau saya tidak tahu, maksudnya kalau bukan karena mama, dan karena papa saya meninggal, saya itu gak pulang. Bener, saya itu gak pulang. Tapi akhirnya saya pulang, ketika pulang itu gak gampang. Dan akhirnya Tuhan mengingatkan, kamu bisa tahu gak, aku nih, kamu masih sesama di dunia aja, kamu udah berat. Aku ini dari surga turun ke bumi. Apalagi turun buminya apa? 2000 tahun yang lalu, bukan tahun yang sekarang. Ada wifi, ada AC, ada mobil, ada motor. Iya kan? Lebih enak bos, naik mobil gitu kan. Yesus kemana? Jalan kaki. Kalau saya mungkin, kalau jadi Tuhan, saya bilang Tuhan, kalau saya jadi Tuhan ya, saya mungkin turunnya itu di tahun 3000.
tahun 3000 kan semuanya udah pada terbang semuanya. Saya nggak mau turun ke dunia yang 2000 tahun yang lalu, buat apa? Itu udah penyiksaan. Bahkan turun ke dunia untuk kita. Dia mengorbankan dirinya untuk kita. Terus dia mati. Untuk siapa? Untuk kita. Ketika dia mati untuk kita, dia mengorbankan nyawanya untuk kita. Apa yang kita lakukan? Kita masih aja berdosa. Murid-muridnya aja meninggalkan Yesus, mengkhianati Yesus lagi. Bayangkan, udah turun untuk kita, mati untuk kita, dikhianati juga. Iya kan, dipermalukan juga lagi, ditelanjangi segala macam. Menariknya apa? Ketika Yesus di atas kayu salib, dia katakan apa? Tuhan, ampunilah mereka. Wih, saya berat loh. Kalau saya jadi Yesus, saya bilang, Tuhan, kutukilah mereka. Bener loh, berat loh. Kita udah datang jauh-jauh nih, capek-capek nih. Kita udah berkorban seperti ini, kita dipermalukan, dihina, di depan orang segala macam. Masih bisa mengatakan, ampunilah. Padahal mereka, dia kan apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka tahu nggak? Saya jelas, kalau saya jadi Yesus, saya tahu, mereka tahu apa yang mereka perbuat, jelas-jelas kok. Mereka mempermalukan saya, mereka menyiksa saya. Mereka mengkhianati saya, mereka meninggalkan saya. Itu udah jelas-jelas tahu, tapi masih bisa mengampuni karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bisa nggak kita mengampuni orang yang tidak tahu apa yang mereka perbuat? Itu berat banget. Dan akhirnya saya ketika mendengar seperti itu, saya bilang, Tuhan, biarlah satu alasan ini menjadi alasan buat saya satu-satunya untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Dan saya sampaikan kepada ibu ini yang dari Australia. Ketika saya sampaikan kepada ibu ini, saya melihat mata dia mulai berubah, mulai berkaca-kaca. Dan dia berkata, berarti kita harus mengampuni tanpa batas ya. Dan akhirnya saya berkata kepada dia, iya. Kenapa? Karena meskipun kita sudah diselamatkan, tiap hari aja kita masih menyakiti hati Tuhan. Tiap hari aja kita masih berdosa dengan pikiran perasaan kita. Tiap hari kita minta ampun lagi, minta ampun lagi, minta ampun lagi. Sampai saya minta ampun aja capek. Jujur ya, saya itu kan doa kan minta ampun Tuhan. Tiap hari saya minta ampun Tuhan, minta maaf. Saya udah jahat seperti ini dengan keluarga saya, atau saya tidak konsisten seperti ini. Saya tiap hari doa aja, doa pengampunan. Saya sampai capek loh. Kok gue busuk banget sih? Tiap hari doa. Tiap hari doa pengampunan. Saya jadi capek gitu loh. Sampai saya pernah ngomong, Tuhan ambil nyawa saya deh. Saya capek melukai hati Tuhan terus, capek. Busuk banget nih orang, tiap hari doa lagi pengampunan. Di gereja doa lagi pengampunan, di rumah doa lagi pengampunan. Ini orang busuk banget. Ini nih hamba Tuhan ini kok tiap hari masih berdosa. Tapi saya melihat, meskipun saya capek dengan dosa saya orang berdosa loh. Orang berdosa capek dengan dosa saya. Tapi Tuhan gak pernah capek ngampunin saya. Itu luar biasa loh. Dan itu akhirnya menjadi penguatan buat saya. Tuhan, saya capek dengan dosa saya, tapi Tuhan tidak pernah capek dengan dosa saya. Tuhan ketika saya minta ampun, saya bertobat, Tuhan mengampuni saya. Makanya dengan orang lain juga. Orang lain itu akan terus menerus nggak capek-capeknya tuh nyakitin kita, betul ya? Banyak orang itu nggak pernah capek nyakitin kita. Dengan mulut dia yang kasar, yang tajam, itu nggak capek. Tapi bagaimana? Karena kita terkonekted dengan wifi Kristus, dengan wifi surgawi, kita akan memiliki kemampuan untuk mengampuni. Sekali lagi, kita mengampuni bukan karena mereka, bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang sudah mengampuni kita, maka memampukan kita untuk bisa mengampuni sesama kita. Mari kita sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa atas firman-Mu hari ini, yang seringkali kami dengarkan tentang pengampunan. Tapi seringkali kadangkala kami bukan mengampuni, tetapi kami hanya menutupi masalah yang ada, kami hanya membungkus masalah yang ada. Tetapi ketika masalah lain datang dan serupa, bungkus itu kemudian terbuka, yang ditutupi itu kemudian akan tersobek, sehingga kami marah lagi. Kami seringkali bukan pengampun-pengampun, tapi kami pembungkus-pembungkus dan penutup-penutup. Tapi terima kasih ya Bapak, Tuhan mengajarkan kami, bahwa kami memang tidak mampu mengampuni sesama kami. Karena kami manusia masih manusia yang berdosa. Kami memang tidak mampu mengasihi sesama kami. Karena kami merupakan manusia yang terbatas. Dan kami tidak mampu mengasihi manusia tanpa batas. Karena kami manusia yang lemah. Tapi kami mengucap syukur ya Bapak. Kami bisa mengasihi. Bukan karena dengan kasih manusia, tapi karena kasih-Mu, kasih Kristus yang telah kami terima. Sehingga membuat kami bisa mengampuni sesama kami. Meskipun itu sulit, meskipun orang itu kadang tidak merasa bersalah menyakiti kami, meskipun orang itu bahkan tidak tahu kelemahan dia, tidak tahu kalau dia memang membuat kekeliruan, tidak tahu kalau dia sedang menyakiti kami, dan memang sengaja bahkan menyakiti kami. Tapi Tuhan,
ajar kami supaya kami bisa mengampuni. Sama seperti Kristus yang setiap hari, setiap saat mengampuni kami, manusia yang terus berdosa melukai hati Engkau. Tapi Engkau terus bersabar mengampuni kami tanpa batas. Kami mengucap syukur kami memiliki teladan. Kami mengucap syukur kami memiliki satu-satunya alasan bahwa Allah kami adalah Allah yang penuh kasih. Oleh karena itu, kami harus hidup seperti bagaimana Kristus telah hidup. Terima kasih ya Bapak, ajar kami boleh menjadi pengampun-pengampun seperti Kristus. Kami tutup firman ini, kami tutup doa ini, dan bantulah kami Roh Kudus untuk boleh melakukan pengampunan ini dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin.